biasanya gatel banget. Dan kalau udah gatel biasanya gue pakai minyak tawon. Which is menambah, well, hai guys, jumpa lagi dengan gua Rama Widi. Gimana kabarnya sama PSBB? Nggak kerasa sekarang udah di bulan November. Yes, 10 bulan kita semua di rumah aja dan ini udah mau akhir tahun. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan di video kali ini berhubung kita selalu PSBB kan, menjaga jarak dan even though misalnya kayak kita tuh boleh terbang, gue tuh takut banget, gue orangnya parno banget untuk terbang atau even kayak liburan kemanapun itu. Jadinya ya nggak ada apa namanya vlog tentang liburan. So gue putusin gimana kalau misalnya gue bikin vlog review tentang sebuah produk yang bisa dipakai dan affordable, which is itu adalah sunblock. Dan di vlog kali ini gue bakal nge-review dan mencoba 6 sunblock, 6 brand, semuanya SPF 50 dan disitu beneran daily vlog, gue bikin setiap harinya, dan selama ini kebanyakan dan ya pokoknya ada 6 brand dan semuanya gue perlakukan dengan sama, which is satu kali mencoba, gue nyoba 1 jam, terus setelah 1 jam gue pakai kertas minyak untuk ngetes di daerah hidung sama daerah jidat. And at the end of the video kalian bisa melihat dan bisa merangkum yang mana sih sunblock yang cocok untuk kulit berminyak, karena kulit gue tuh sangat super berminyak, tuh udah sangat super berminyak. Di situ ya mudah-mudahan dengan vlog ini kalian bisa menentukan kira-kira brand apa yang cocok buat kalian. So, tanpa nunggu lama-lama lagi, jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya, karena dengan klik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar-kabar penting maupun gak penting di dunia musik, traveling, dan makanan. Brand pertama yang akan gue review adalah Cetaphil. Di sini SPF 50 dan jujur gue tahu Cetaphil tuh pertama kali itu bukan sunscreennya, tapi makeup remover. Jadi gue ngeliat nih waktu nemenin nyokap kimo di Singapura, banyak yang jual. Dan yang terkenal banget tuh body lotionnya, karena mostly teman-teman dokter tuh pada suggest kalau misalnya kulit yang bermasalah tuh pakai Cetaphil. So ya gue pikir ya untuk muka gue kenapa nggak ikutin apa kata dokter gitu. Jadi gue beli makeup removernya Cetaphil. Dan gak lama kemudian tiba-tiba pas gue lagi di supermarket, gue ngeliat mereka ngeluarin sunscreen dan akhirnya ya udah deh. Dan gamenya di sini adalah gue akan mencoba brand-brand ini semua dengan treatment yang sama. Jadi gue akan kasih waktu 1 jam dan setelah 1 jam gue akan seka muka gue pakai kertas minyak, karena muka gue tuh super oily dan kalau misalnya udah berminyak tuh biasanya gatel banget. Dan kalau udah gatel biasanya gue pakai minyak tawon. Which is menambah, well, mereda gatelnya tapi bikin tambah berminyak. Sekarang kita lihat yang mana sih dari brand-brand ini semua yang baik buat kulit berminyak. Kita mulai dari Cetaphil. Oke. Ini teksturnya creamy banget. Kalian bisa lihat. Kalau misalnya pada nanya gitu kan, pastinya pada nanya sih, kok sekarang jadi nge-review produk? Ya gimana, orang lagi PSBB. Dan gue mau keluar kota juga gue nggak berani, takut ketularan. Anyway, di kulit nih light banget si Cetaphil ini. Walaupun di kamera kayaknya glossy banget ya.
berminyak banget, tapi di kulit light banget. Gue bakal balik 1 jam lagi untuk nunjukin dari satu kertas minyak. Mungkin daerah hidung sama jidat aja kali ya, sekali tempel. Terus gimana sih, apa memang banyak banget minyaknya atau enggak. Sampai ketemu lagi. 1 hour later. So, udah 1 jam dan bisa gue lihat ini berminyak banget muka gue. Sekarang kita coba. Gue ambil 1 kertas minyak, masih bersih. Ini dari Cetaphil untuk daerah hidung dan untuk daerah jidat. Ini dari daerah jidat. Kalau di asli sih ada nih titik-titik lihat, kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Nah, tuh. Kira-kira segimana tuh minyak yang muncul setelah pakai Cetaphil? Maksudnya itu aja di dalam rumah, gimana kalau misalnya di luar rumah, pastinya bakal lebih banyak. So next kita coba Eucerin. Gue nggak tahu cara pronounce-nya kayak gimana. Eucerin itu 50 SPF juga, SPF-nya 50. Ini brand gue pertama kali kenal tuh waktu gue di Bangkok, waktu gue ngajar di Mahidol. Gue sempat ada accident dengan sinar matahari, dan ever since gara-gara accident itu gue selalu pakai sunblock dan nyari yang SPF-nya 50 karena gue nggak tahu, waktu itu gue ke Pattaya sama temen-temen, dan setelah pulang dari Pattaya kulit gue tuh beneran kayak Dalmatian yang bener-bener hitam. Maksudnya gue hitam terus tiba-tiba sini yang putih kayak anu, dan bener-bener nimbul banyak banget. Dan pas gue pergi ke dokter muka di sana, dia suggest untuk pakai ini. Di sini satu botol ini isinya 50 ml dan ada tulisannya shake well before usage. Oke. Ini lebih cair lagi dibanding Cetaphil. Yang pasti ini lebih light daripada Cetaphil karena dia lebih encer. Cuma yang gue nggak suka dari brand ini nih, kayaknya dia ada bedaknya deh. Soalnya bentar ya, kalau diginiin aja sih nggak kenapa-napa ya, cuma warnanya rada coklat sih kalau gue lihat tadi. So, dan ini gue sendiri sih ngerasa kulit gue lebih putih setelah pakai ini. Ya kayaknya ada bedak cairnya deh, bedak cairnya juga. Anyway, kita setel timernya lagi 1 jam,
Dan sampai ketemu 1 jam lagi. 1 hour later. Dan sudah 1 jam. Really? Kayak memang kalau misalnya nggak mau kelihatan oily harus pakai bedak ya. So, ini gue ambil. Masih bersih. So, kita lihat bener nggak nih kata anti-anti di Guardian. Apa memang benar ini bagus untuk orang yang kulit berminyak. Dan berminyak juga, maksudnya banyak juga gitu loh golongannya. Tapi nanti kita bandingin semuanya di akhir video. Sekarang jidat. Seperti yang kalian realize, semua tuh gue ambil SPF 50 karena menurut gue yang paling melindungi ya harus di atas SPF 35. Dan untuk kesehatan kulit muka jangan tanggung-tanggung. Kalau memang ada yang lebih bagus, ya pakai yang lebih bagus daripada menyesal. Dan ini untuk di jidat. Di jidat nggak terlalu, tapi di hidung banyak. Kita foto. Sekarang kita hapus kembali. Kalau di PSBB, walaupun sekarang tuh sebenarnya udah PSBB yang lebih nggak kayak zaman dulu lagi. Cuma di luar itu kan lagi demo banyak banget, dan semalam tuh gue liat di berita Tamrin City dijarah. Ngeri deh di luar. Jadi memang ya udah, ini nggak ada kerjaan di rumah. Kita nge-review aja. So, next adalah Kojie-san. Dan pastinya kalian tahu Kojie-san itu tuh yang paling terkenal adalah sabunnya. Dan ya emang yang gue paling tahu adalah sabunnya dulu gitu, dan gue pakai, jujur honestly gue pakai sabunnya. Terus gue nggak tahu kalau misalnya mereka ngeluarin sunblock juga. Dan waktu itu gue lagi ke PIM sama teman-teman dan ke Hero, dan ternyata ada. Dan Kojie-san ini ngeluarin 2 ya, satu yang tulisannya face doang dan satu lagi yang sport. Cuma yang gue beli yang face aja, tetap SPF-nya 50. Ngomong-ngomong, tadi itu si Aving gue nggak tahu, sorry cara spellnya gimana. Satu botol ini totalnya ada 50 ml. Nah, ini dia Kojie-san. Gue beli di Hero. Kalau yang face itu ininya warna kuning, kalau yang sport warna biru. Sekarang kita coba. Dari thickness-nya aja ini lebih thick. Ini lebih kental dari semua yang tadi kita udah coba. Di kulit aja kerasa banget, dan baunya kayak Citra body lotion. Tapi surprisingly, walaupun di jari itu kental banget, tapi pas kalian seka di muka, ini ngeblend banget dan berubah jadi light di kulit. Tapi jujur gue ngerasa plikat, literally plikat dibanding 3 brand yang tadi udah gue tunjukin. Ini gue
gue kerasa banget berat di muka. Tapi we'll see dalam 1 jam apa memang ini cuma feel di depannya aja dan ternyata nggak terlalu bikin kulit overload minyaknya, atau memang awalnya memang udah belikat dan memang merangsang jadi sangat berminyak lagi. Kita tunggu 1 jam kembali, jangan bosan-bosan. 1 hour later. Dan kita berjumpa lagi 1 jam setelahnya. Ini bisa dibilang sangat-sangat berminyak. Padahal ini bukan si sunblock ini bukan yang jenis sport. Karena gue yakin banget kalau misalnya sport itu pasti lebih thick, lebih kental, dan pastinya lebih berminyak. Karena untuk dipakai outdoor. Tapi nggak tahu. Karena itu hanya perasaan gue dan yang kelihatan di kamera. Sekarang kita coba. Hidung ini kayak gini, banyak banget. Tapi ini kita jajarin semua dari seluruh produk, bagian hidung sama jidat. Tapi kembali lagi ya, mungkin beberapa orang bagian yang paling berminyak itu di daerah pipi atau daerah yang lain, karena kalau gue sih di hidung dan di jidat pasti berminyak. Dan oke, untuk daerah jidat, yes, ini sangat berminyak. Untuk hari ini kayaknya segitu dulu. Tapi yang jelas gue masih ada 2 brand lagi. Yang pertama adalah Snail White, dan yang kedua itu Laneige. Cuma Laneige nggak ada di apartemen gue, ada di tempat nyokap, jadi gue harus ke tempat nyokap untuk nyobain. Dan Snail White ini sunscreennya ada dua jenis. Yang pertama yang nggak berwarna, dan satu lagi yang ada sisi krimnya. Tapi besok bakal gue bahasnya sekarang karena muka gue capek. Anyway, sampai besok. The next day. Good morning. Seperti yang kemarin gue bilang, hari ini gue akan ngebahas tentang Snail White. SPF-nya juga 50. Untuk brand Snail White ini gue pertama kali tuh tahu saat gue ngantri di bandara di Bangkok. Ada iklannya gitu, pokoknya banyak banget iklannya, dan cuma itu iklan tentang sabunnya. Terus gue nanya lah sama murid gue yang ada di Bangkok, ada nggak sih sunscreennya? Dan ternyata murid gue bilang ada sunscreennya. Terus tanpa pikir panjang, pergilah gue ke supermarket. Cuma saat di supermarket, karena gue udah kayak buru-buru pengen banget punya, akhirnya gue ngambil. Cuma saat itu gue salah ngambil, gue ngambilnya yang ini. Jadi ternyata Snail White itu ada 2 jenis sunscreennya. Pertama yang nggak ada warnanya, dan yang kedua ada sisi krimnya. Which is sisi krim tuh sangat berguna banget untuk menyamarkan noda-noda hitam, atau kalau misalnya yang kulitnya nggak rata warnanya seperti gue. Dan saat itu gue belinya ini. Cuma di satu sisi gue saat keluar pas pakai tuh gue ngerasa kayak pakai make up gitu, dan orang kayak ngeliat kok muka lo putih banget gitu loh, dan gue jadi nggak pede saat itu. Sampai sekarang sih, sampai akhirnya gue beli lagi yang nggak ada warna. Ya begitulah singkat ceritanya. Ini sekarang gue mau nunjukin dulu. Oke.
Yang ini yang ada warnanya, yang ada sisi krimnya. Yang ini yang nggak ada warna. Cuma encer banget ya. Yap. Jadi yang nggak ada warna itu lebih encer dibanding yang ada warna tuh. Dan akhirnya lagi makan, terus tiba-tiba alarm gue bunyi. Udah sejam. Demi komitmen. Nih hasilnya seperti ini. Banyak. Untuk jidat malah nggak terlalu. Dan di sini sekarang hapus dan masih tetap pakai Cetaphil hapusnya. Semuanya sama. Nah ini kan udah kental banget sih ini. Nah kalau misalnya yang sisi krim ini yang gue gak suka adalah di bagian ini. Gue kan ada jenggot sama kumis nih, suka jadi kumis gue jadi berwarna juga. Maksudnya lebih putih. Jadi kalau misalnya pakai ini, gue tuh harus ekstra keras banget ngegosoknya. Kalau enggak, kayak pakai make up, karena jadi di sini nih, jadi ada bekas gitu loh. Ini pun kalau misalnya nggak rata, ya cemong, kayak lo pakai foundation aja kagak rata gitu. Gimana sih? Light, nggak seberat yang sebelum-sebelumnya, surprisingly, tapi ya kita lihat nanti dalam 1 jam kayak gimana. Stay tune terus, tapi jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya, karena dengan klik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar penting maupun nggak penting di dunia musik, traveling, dan makanan. Dan sekarang gue ada di rumah nyokap. Lupa bantal banget. Di tangan gue sekarang adalah Laneige. Mereka sih bukan sunscreen atau sunblock, tapi sunfluid. Sunfluid. Dan SPF-nya juga 50. Plus TA plus. Just itu bagus banget. Kalau ada yang gitu. Ini encer banget. Dari semua menurut gue ini yang paling intensitasnya tuh paling encer. Di kulit ringan banget, parah, bener-bener pas kayak gini nih. Pas lagi nyapu gini, itu bener-bener ringan banget dibanding semua. Nggak tahu kenapa ya, gue beralih ke lain hati. Gue sendiri lupa, gue makin ini udah zaman bahla kali ya, 5 tahun yang lalu. Udah keluar belum nih 5 tahun yang lalu. Udah lama banget deh gue pakai ini. Terus akhirnya gue nggak pakai. Pasti ada alasannya nih kenapa gue nggak pakai.
panas lagi. Dan kayak bisa kalian lihat, bener-bener nggak bikin putih. So, semua udah di kulit. Kita ketemu lagi 1 jam dan kita lihat nanti pakai kertas minyak daerah teh gua apa menghasilkan minyak lebih banyak dari brand-brand lain atau malah sedikit. 1 hour later. Sekarang gue ada di rumah gue dan setelah sejam, mari kita cek. Selama sejam ini, gue sih ngerasanya nggak ada kulit gue nggak berminyak ya, nggak tahu nih bener apa nggak. Banyak. Kalau dari feel rasanya tuh light banget si Laneige ini. Tapi ternyata enggak juga nih. Kertas minyak nggak bisa dibohongi. Ini daerah jidat. Nggak terlalu. Anyway, tadi adalah review brand terakhir dan sebenarnya ada satu lagi. Tadi nyokap tuh pas lagi ngeliat gue ngerekam gitu, terus nyokap bilang, kamu nggak mau itu nyobain sunblock Shiseido? Cuma gue bilang, Shiseido nggak affordable gitu loh, nggak semua orang bisa beli. Dan sedangkan untuk konten gue kali ini adalah sunblock yang affordable dan semua orang bisa beli. Dan mudah-mudahan dari review ini sebenarnya nggak review juga sih, ini lebih ngasih contoh ya yang mana yang baik buat kulit berminyak. Jadi kalian bisa ada pilihan variasi dari brand-brand yang dijual di pasaran dan kalian bisa tentuin sendiri kira-kira yang mana yang akan cocok buat kalian. Yang jelas kulit gue itu sangat berminyak, dan kalau misalnya kulit kalian tuh mirip-mirip kulit gue ya kalian tentuin sendiri deh yang mana. Ya itulah tadi 6+1 karena si Snail White ada 2 jenis. Yang pertama yang nggak ada warna dan yang kedua yang mengandung sisi krim. Dan kenapa gue kayaknya harus belajar ngobrol ya, kayaknya belajar ngomong. Dari tadi tuh literally gue banyak banget pakai kata dan. Anyway, kenapa sih gue ngebuat vlog tentang sunblock? Karena menurut gue apapun aktivitas kita, mau kita sport atau cuma keluar dari, pokoknya segala macam aktivitas yang keluar dari rumah, gue suggest banget untuk menggunakan sunblock. Karena waktu itu gue pernah ada accident waktu gue lagi kerja di Bangkok. Gue sama teman-teman liburan ke Pattaya dan gue nggak pakai sunblock. Gue tuh nggak pernah pakai sunblock. Ternyata lagi sial dan ternyata gue lagi sial. Pulang-pulang dari Pattaya, kulit gue tuh beneran kayak Dalmatian, literally kayak Dalmatian. Jadi ini nih gosong, terus ada kayak panu, tapi panunya tuh bukan putih, tapi yang nonjol-nonjol kayak gitu. Ever since, gue nggak berani kalau keluar rumah tanpa sunblock. So, mudah-mudahan video ini berguna buat kalian semua untuk menentukan sunblock mana yang paling cocok untuk kulit berminyak. Dan kayaknya beneran semuanya dan deh. So, sebelum gue tutup, semoga enjoy. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya, karena dengan klik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar-kabar penting maupun nggak penting di dunia musik, traveling, makanan, dan review produk.